Siapa yang gak tahu mitos Roro Jonggrang yang minta dibangunin 1000 candi oleh Bandung Bondowoso? Ternyata ada loh dalam sejarah kita pasutri yang diyakini mas kawinnya aja berupa candi megah. Mereka adalah tokoh penting di balik Candi Borobudur dan Prambanan. Dan jejak cintanya diyakini ada di Candi Plausan, Taj Mahalnya Indonesia. Tapi bagaimana dengan ruang penuh kobaran api, misteri kepala terpenggal, dan tulisan rahasia di ratusan candinya? Apa jangan-jangan Candi Plausan lebih fenomenal dari yang kita kira selama ini? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. Dan candi ini dibangun kira-kira bersamaan saat bangsa Viking membangun kota Dublin di pantai timur Irlandia. Yuk. Asisi Telisik Jateng didukung oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan aplikasi Jasira, mencintai sejarah, menyongsong masa depan yang lebih cerah. Taj Mahal di India dari abad 17 terkenal di seantero dunia karena diyakini sebagai monumen cinta yang abadi. Lucunya, gak banyak yang tahu di negara kita sendiri ada juga monumen cinta. Gak jauh dari Candi Prambanan, bangunan Hindu Trimurti terbesar di Nusantara. Ialah Candi Plausan, diduga dibangun oleh Rakai Pikatan, Maharaja Medang di abad 9 untuk permaisurinya. Tapi nggak cuma romantis ya. Kebucinan Rakai Pikatan ini bisa dibilang fenomenal untuk ukuran bangsa kita di zaman sekarang. Bayangkan, sumber primer Prasasti Siwagerha memberitakan permaisurinya beda agama. Otomatis prasasti ini menjadi catatan tertua pernikahan lintas agama di Nusantara. Rakai Pikatan Diasalado jelas penganut Siwa yang taat. Namun, siapa permaisurinya? Nah, di zaman Maharaja Rakai Pikatan, muncul sosok perempuan bergelar Sri Kahulunan. Juga perempuan bernama Pramodya Wardhani. Sri Kahulunan terpahat di Prasasti Tritepusan, menganugerahi status Sima atau daerah otonom pada sebuah bangunan Buddhis yang diduga adalah Candi Borobudur. Sementara Pramodya Wardhani dari dinasti Sailendra muncul dalam Prasasti Kayumungan sebagai yang membangun candi Buddhis, diduga antara Candi Mendut atau Ngawen. Berhubung Sri Kahulunan dan Pramodya Wardhani ini sama-sama bangsawan Buddhis yang care sama candi, sejarawan sepakat keduanya pribadi yang sama, yaitu permaisuri dari Maharaja Rakai Pikatan Diasalado. Makanya Dekasparis pun menganalisis pernikahan mereka adalah penyatuan dua wangsa yang bersaing di Medang, yakni Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Rakai Pikatan dianggapnya keturunan Sanjaya, raja pertama Medang. Pembangunan Candi Plausan pun dianggapnya monumen dari penyatuan itu. Wow, ya kuwi mulane Candi Plausan dianggap monumen cinta kaya Taj Mahal ning India. Konon, menurut mitos ya, yang mengajak pasangan ke Candi Plausan, cintanya bakal abadi loh. Oke, konsepnya wis cetha, gur kari golek pasangan. Yuk, kita langsung ke Candi Plausan buat nyari jodoh, nyari jejak Rakai Pikatan dan Pramodya Wardhani di sana, serta bukti keabadian cinta mereka. Budal! Dari kota Semarang, Candi Plausan hanya berjarak 2 jam perjalanan dengan mobil. Kalau dengan kompleks Candi Prambanan, deket sekali, cuma 5 menit. Sebelum eksplor candi, saya buka dulu Jasira, aplikasi pendukung pariwisata dari BI Jateng. Di dalamnya lengkap destinasi wisata sejarah se-Jateng dan DIY, terbagi dalam segmen Mataram Islam, Mataram Hindu-Buddha, dan masa kolonial. Setelah Sobat Asisi memilih candi, misalnya Plausan, akan muncul sejarah singkat candi yang disusun sejarawan. Ada juga kontak guide lokal, info kuliner, UMKM, dan candi-candi lain di sekitarnya. Download dulu ya aplikasi Jasira di Google Play Store atau Apple Store. Dan mari kita lanjut. Keberadaan Candi Plausan sudah dicatat Belanda sejak tahun 1891. Dari penampakannya, jelas ini Candi Medang dari abad 9 hingga 10. Tapi agak lain ya, dengan rata-rata Candi Medang yang minim inskripsi. Di Candi Plausan ada 71 prasasti. Enak men dadi tukang pahat zaman Medang, oke proyekan. Ada 3 lempeng emas dan 1 prasasti perak yang memuat mantra Buddhis.
Lalu ada satu prasasti batu, dikenal sebagai Prasasti Prinagari Plaosan. Isinya pujian bagi bangunan, yang diduga ya Candi Plaosan itu sendiri. Dan sisanya 66 prasasti lagi kita bahas nanti ya, sambil keliling candi. Jujur, jiwa rakyat jelata saya agak bergejolak saat menyaksikan candi ini secara langsung, karena ada flexing ala leluhur di Candi Plaosan. Candi Plaosan terdiri dari dua kompleks, yakni kompleks lor atau utara dan kidul atau selatan. Yuk, kita ke utara dulu, yang paling megah. Kompleks Plaosan Lor dijaga 4 arca Dwarapala, yang pernah saya ulas kegarangannya pada tautan di atas atau di deskripsi. Di sini ada 3 bangunan utama yang menghadap barat, yakni 2 candi induk ditambah 1 mandapa atau semacam pendopo. Mereka bersisian membentuk poros utara-selatan, dikelilingi banyak pewara atau candi pengiring. Ayo kita jelajah candi induk di sisi selatan. Bangunannya utuh dan megah. Di puncaknya ada stupa, menegaskan Candi Plaosan Lor bercorak Buddhis. Tangga naiknya lebar, khas Candi Medang, diapit makara yang menggigit singa. Atut, singa wae diuntal. Pemeneh aku sing imut kaya ngene. Gombalmu kiyo. Badan utama candi menjulang tinggi, sampai diberi sabuk untuk memangkas efek jangkungnya. Candinya kayak jadi bertingkat 2 kan? Ada deret jendela atas dan bawah, dihias elemen ukir berupa miniatur candi. Estetik banget. Di antaranya ada relung-relung tipis berisi sosok berpakaian mewah. Ojo-ojo kuwi rakyat pikatan Mas Asisi. Bukan, ini namanya Salabanjika. Ragam hias saja, tapi bentuknya manusia. Pose seperti ini disebut Tribangga karena badannya berlekuk 3. Bolehlah jadi ide pose bapak-bapak saat foto bareng, selain gaya jempol dan kepalan pejabat. Mereka semua bermahkota Jatamakuta, atribut para dewa dan raja-raja. Ini level flexingnya leluhur Jawa. Ragam hiasnya saja dibikin mewah dan berwajah ganteng. Nah, kalau mau menemukan rakyat pikatan, mungkin kita harus ke ruang rahasia yang penuh kobaran api. Yuk, kita masuk ke Garbagriha atau relung dalam Candi Plaosan Lor. Relief Kalamakara tipis di lorong antarala langsung menyambut saya. Anehnya, di langit-langit ruangan ada struktur batu misterius yang berbentuk seperti penyangga. Nanti ya kita bahas. Sekarang, mari kita eksplor 3 ruangan rahasia di dalam candi ini. Wah, di tiap ruangan ada sederet arca yang sedang duduk. Apa itu sosok Raja Rakai Pikatan dan Pramodawardhani? Ternyata bukan. Kemungkinan deret arca di tiap ruangan ini adalah Triratna Buddha yang disebut dalam lempeng emas dan Prasasti Prinagari Plaosan, terjemahan De Kasparis. Dalam kitab Sang Hyang Kamayanikan, Triratna juga dikenal sebagai Ratna Raya loh. Formasinya begini, Sakyamuni di tengah, Lokeswara di kanan, dan Vajrapani di kiri. Lah, kok bertiga kaya awake dhewe? Ora iso. Kemelekatanmu si oke no. Sayang, arca yang tengah raib menyisakan Padmasana atau dudukan kosong di antara 2 arca batu. Tapi pakaiannya mewah. Stela atau sandaran arcanya pun dipahati kobaran api. Kelihatan nggak aura mewah figur-figur di dinding ruangan ini? Menurut De Kasparis, inilah para raja dan para penguasa yang membangun Candi Plaosan. Agaknya ia menduga Rakai Pikatan dan Pramodawardhani ada juga di sini. Tapi ingat ya, ini analisis alias dugaan, belum tentu benar. Wela, Rasido nemu Rakai Pikatan sing sir-siran ro Pramodawardhani. Tenang, masih banyak tempat untuk mencari di Candi Plaosan Lor. Yuk, kita ke candi induk sebelah, di sisi utara. Meski dibatasi pagar tembok yang tinggi, 2 area candi induk ini dihubungkan oleh gapura yang indah. Tapi betapa kagetnya saya, karena candi induk kedua ini kembar identik dengan yang pertama tadi. Mulai dari fasad, ukuran, relief-relief, hingga bagian dalamnya, plek-ketiplek. Sayangnya, nggak ada jejak Rakai Pikatan dan Pramodawardhani di sini. Tapi aman, masih ada bangunan ketiga. Jangan-jangan yang kita cari ada di sana. Bentuknya mandapa atau pendopo yang terbuka. Di atasnya ada banyak umpak. Ini petunjuk, dulu pernah ada bangunan kayu yang menaunginya. Di atas mandapa berjejer arca Buddhis.
Pahatannya lagi-lagi indah dan raya dengan sandaran berhias relief kobaran api. Seneng men obong-obong. Apa jangan-jangan deret inilah yang disebut dalam prasasti Perinagari Plausan sebagai 20 jina atau para pencapai kebudayaan? Tapi masih nggak nemu Rake Pikatan. Kalau begitu, kita lanjutkan pencarian ke candi-candi pewara atau pengiringnya. Dan siap-siap terkejut, karena inilah bukti dari semangat gotong royong leluhur di zaman kuno. Di luar pagar keliling candi utama Plausan Lor, terhampar lebih dari 100 candi pewara atau candi pengiring, yang tegak mengepung candi-candi utama dalam 3 baris lingkaran. Para pewara di 2 baris terluar berbentuk stupa. Hanya lingkar paling dalam yang bentuknya non-stupa. Sebagian besar masih runtuh, cuma beberapa yang berhasil direstorasi, termasuk 2 stupa. Istimewanya, di tiap pewara inilah ditemukan inskripsi atau tulisan pendek 66 prasasti yang saya sebut tadi. 2 diantaranya mencatat nama Maharaja Rake Pikatan. Di sini, di 2 stupa yang sayangnya masih runtuh ini. Akhirnya ketemu juga jejak Rake Pikatan. Jos, marem aku. Terus Pramodawardhani ini ngendi Mas Asisi? Gak ada nama Pramodawardhani, hanya gelar Sri Kahulunan di sini. Tapi gara-gara munculnya 2 nama ini, De Kasparis menggulirkan hipotesa bahwa Candi Plausan adalah monumen cinta yang dibangun Rake Pikatan untuk sang istri Pramodawardhani. Dari situ lahirlah mitos bahwa candi ini adalah mas kawinnya. Mitos ya, bukan kata saya. Aslinya, tulisan-tulisan pendek di pewara Candi Plausan Lor memuat nama-nama raja, kepala daerah, dan pemuka masyarakat yang turut menyumbang pembangunan candi. Jadi, dibangun oleh banyak orang, bukan Rake Pikatan aja. Dari sini kita tahu, sekeren itu kekompakan para pemimpin Medang membangun candi seluas dan seraya ini. Dan itulah kenapa candi-candi Medang kebanyakan megah dan mewah. Ya karena adanya gotong royong. Tetep wae Mas Asisi, monumen cinta, tapi cinta kepada negara. Tapi Mas, nek dudu simbol cinta kaya Taj Mahal, terus fungsi Candi Plausan ki aslinya ngopo? Loh, jangan kaget yo. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengulik apa fungsi Candi Plausan selain monumen cinta sang raja. Juga rahasia penting di balik kedikdayaan Medang di Nusantara. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Pusat pendidikan dinasti Sailendra ada di sini. Masih ingat nggak konstruksi penyangga di ruang dalam Candi Induk Plausan Lor yang tadi kita eksplor? Diduga itu penyangga kayu untuk alas lantai 2. Kalau benar ya, jangan-jangan kompleks Candi Plausan bukan sekedar tempat pemujaan biasa, tapi juga tempat belajar para biksu. Ini tersirat loh dalam prasasti Perinagari Plausan yang menyebutnya tempat memperoleh bodhi atau pengetahuan suci. Dan di prasasti yang sama, disinggung juga adanya kelompok yang rutin nyamper dari negeri Gurjara. Oleh De Kasparis, diduga mereka adalah para guru. Halah, apa ora malah turis-turis Gurjara kuwi sing belajar mrene, Mas? Masih ingat bangunan pewara yang tadi kita kunjungi? Ruang di dalamnya kosong loh, pas untuk 1 biksu bersila. Saya jadi teringat beberapa candi yang aslinya memang Mahawihara, misalnya situs Ratu Boko. Ada loh ruang-ruang meditasi berbentuk gua di Bukit Kapurnya. Tak kira lagi Batman, tiba inggo semeti. Sang Yang Kamayanikan juga menyebut gua sebagai sarana meditasi loh. Dan itu kitab Buddhis tertua di Nusantara. Di dataran rendah, seperti di Candi Plausan, agaknya bangunan berongga seperti ini dibuat untuk pengganti gua. Mirip kan dengan pewara kompleks Candi Ijo yang bernafaskan Hindu Siwa. Dan pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Sedelo Mas Asisi, iso wae lho model kok ngono kuwi isine reca. Itu juga masuk akal, karena di Candi Plausan ditemukan banyak arca Buddhis, selain yang di Candi Induk dan Mandapa tadi. Beberapa diletakkan di gudang arca yang diam-diam menyimpan kisah seru tentang kepala yang terpenggal di Candi Plausan. Siang itu, di gudang arca Candi Plausan Lor,
saya berjumpa Pak Ripo, jupel yang mengalami sesuatu yang tidak biasa. Nyun sewu Pak Ripo. Ya. Ini kok kelihatan terpenggal ini Pak ya. Dulu proses penemuannya kayak gimana ini Pak? Nah, ini prosesnya. Saya di sini udah ada barang ini, tubuh. Lah, sewaktu saya penelusuran data di Candi Plausan Kidul, menemukan sebuah kepala. Tubuhnya ini di sini juga, sini. Okay. Posisi di sini. Plausan lor. Plausan lor, cuman kepala itu saya menemukan waktu penelusuran data di Plausan Kidul, katakanlah ekavasi lah, pengupasan tanah. Ini menemukan apa? Kepala arca. Cuman saya ingatnya di sini itu kok irisannya hampir sama, terus saya bawa ke Plausan lor. Di sini saya terapkan dan saya perkuat daripada nanti hilang. Itu ternyata pas. Wah, saya jadi penasaran sejauh apa jarak yang ditempuh kepala arca itu. Dan ayo OTW ke Candi Plausan Kidul. Oh, ternyata cuma 100-an meter toh dari Candi Plausan Lor. Kompleksnya lebih kecil. Candi induknya lenyap, menyisakan lapi atau alasnya saja. Ia dikelilingi puluhan stupa yang masih berupa reruntuhan. Ada 2 deret bangunan berupa candi-candi pengiring atau pewara membelakangi candi utama Plausan Kidul. Lu persis koyo ning Candi Plausan Lor kae yo. Yes, Candi Plausan Lor dan Kidul pun aslinya disatukan oleh pagar tembok keliling. Beberapa di antaranya telah dibuka dan diduga adalah parit kuno berusia ratusan tahun. Sebagian arkeolog menduga tembok-tembok yang mengelilingi kompleks Candi Plausan adalah talut untuk parit. Konon, disinilah ditemukan banyak gerabah dan keramik. Yang pasti, tembok luar ini posisinya lebih rendah ketimbang candinya. Sehingga muncul dugaan lain bahwa Candi Plausan mungkin sengaja dibangun di elevasi yang lebih tinggi. Ini mirip dengan Candi Sambisari, juga dari era Medang yang tembok luarnya telah dikuak. Terus ngopo Mas Asisi? Kok saiki Candi Plausan roto roembong? Ya, bisa jadi itu karena aktivitas Gunung Merapi yang selama berabad-abad menimbun banyak candi di dataran sekitarnya. Untunglah abu vulkanis tidak sampai melenyapkan Candi Plausan, karena inilah bukti nyata menyatunya 2 poros kekuatan di bumi Medang. Dalam prasasti Wanua Tengah III, Rakai Pikatan Dyah Salado dicatat sebagai raja ke-6 Kemaharajaan Medang. Sosoknya dikaitkan dengan prasasti Siwagerha yang menceritakan peresmian Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Nusantara, sekaligus ikon dharma wisata anak sekolah. Nah, Candi Prambanan hanya berjarak 6 menit ke Candi Plausan, 5 menit ke Candi Sewu, 7 menit ke Candi Kalasan, dan 13 menit ke situs Ratu Boko. Ini membentuk poros dataran Prambanan. Mahkotanya ya Candi Prambanan. Dan hebatnya lagi, Putri Pramodawardhani diberitakan oleh Prasasti Karangtengah sebagai pembangun candi Buddhis bernama Srimat Wenuwana. Sebagian sejarawan menduga itu Candi Mendut, yang lain mengira Candi Ngawen di Magelang, Jawa Tengah. Nah, sang putri yang menurut sejarawan bergelar Sri Kahulunan juga terkenal karena menetapkan tanah Sima di Tepusan untuk Kamulan alias pos penjagaan di Bumi Sambara. Bumi Sambara ini diduga kuat adalah Candi Borobudur, warisan budaya dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Semua candi ini membentuk poros dataran Kedo yang dimahkotai Candi Borobudur. Sobat Asisi juga bisa loh mengunjungi candi-candi ini, plus candi-candi lain di Jateng dan DIY. Semua infonya ada di aplikasi Jasira buatan BI Jateng. Lengkap dengan sejarah singkatnya, info kuliner, belanja oleh-oleh, juga nomor telepon guide lokal. Download sekarang di Google Play Store dan Apple Store. Jadi bisa dibayangkan, sefenomenal itu pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, sampai menyatukan 2 poros kekuatan terbesar di Medang, Buddhisme dan Hinduisme. Gak heran jika Medang menjadi kemaharajaan yang digdaya dan berlimpah candi-candi megah. Nah, belajar dari Rakai Pikatan yang menunjukkan cintanya dalam wujud candi, saya pun ingin menunjukkan rasa cinta pada Selvi, istri, sahabat, dan rekan pengiring saya di segala medan. Tentu gak dengan membuat candi dong, gak sanggup saya. Cukup keramiknya saja yang banyak ditemukan di Candi Plausan.
Nggak pakai lama, saya ajak dia ke Naruna, nyatakan cinta dengan keramik. Lokasi Naruna bisa dicek di aplikasi Jazira BI Jateng ya, karena Naruna adalah UMKM binaan BI Jateng. Letaknya mungkin agak jauh di Salatiga, tapi cukup mewakili semangat cinta di Candi Plausan. Di sini ada restonya juga, tapi yang menarik ada di lantai atas. Bila Sobat ACC datang kemari berdua, seperti saya, kalian bisa mencoba membuat keramik bersama. Jadi untuk pottery kita namanya play clay. Bisa buat langsung bentuk yang diinginkan, baik bersama pasangan atau sendiri untuk surprise ke pasangan. Nanti dari kita setelah bentuk jadi akan kita bantu jemur, kemudian kita bakar karena pembakaran kita 2 kali, kemudian diwarnai sesuai warna yang diinginkan. Kemudian nanti kalau sudah jadi bakar pewarnaan, item yang sudah selesai akan kami kirim ke alamat yang dicatatkan sebelumnya. Jadi kita memfasilitasi bagaimana mengungkapkan cinta mereka melalui item-item yang ada di Naruna. Tapi bagaimana kalau kitanya males kotor-kotoran? Solusinya adalah pesan grasir nama atau ucapan di cangkir, mangkok, atau piring. Bentuk dan packagingnya pun bisa custom. Gak heran, Naruna berhasil ekspor ke 16 negara. Selain bahan baku bermutu, ternyata semangat Candi Plausan yang dilandaskan pada gotong royong ada juga di sini. Jadi kalau untuk rumah produksi kami masih dekat dari sini, itu memang mengerjakan warga-warga sekitar. Jadi kebanyakan juga ibu-ibu yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga, mereka diminta untuk membantu sekaligus untuk menambah penghasilan untuk rumah tangganya, seperti membuat handle cangkir atau cetakan-cetakan yang lainnya. Jadi gimana? Mau mengungkapkan cinta sambil mendukung pemberdayaan warga? Meski narasi bahwa Candi Plausan adalah monumen cinta Rakai Pikatan dan Pramodawardhani hanyalah analisis sejarawan, sumber-sumber primer justru menguak fakta yang jauh lebih menakjubkan mengenai karakter Rakai Pikatan di Asalado. Pernikahan lintas agamanya memang dicatat dalam prasasti Siwagraha. Namun cintanya pada keberagaman ia buktikan dengan memegahkan rumah ibadah agama lain. Gak sekedar memegahkan rumah ibadah agamanya sendiri. Itu tertuang dalam prasasti pendek Candi Plausan, bahwa 2 stupa pengiring, elemen penting dalam Candi Buddhis, disumbangkan justru olehnya sendiri. Ini kualitas pemimpin Jawa klasik yang sulit ditemukan bandingannya di zaman sekarang. Syukurlah leluhur kita sempat mengabadikannya, sehingga pesan yang kuat ini mampu bergaung melintasi zaman. Bila toleransi adalah jiwa sejati bangsa ini, dan gotong royong adalah wujudnya, tepat sekali bila Candi Plausan menjadi simbol cinta abadi. Karena toleransi adalah cinta yang melampaui perbedaan.